Halo, apa kabar hari ini? Sebelum kita ngobrol, coba bayangkan satu hal. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung yang indah, tapi di punggung kamu ada ransel yang isinya batu-batu besar. Batu cicilan mobil, batu gengsi, batu validasi tetangga, batu FOMO. Kamu capek, keringetan, napas sesak, tapi kamu gak berani nurunin tas itu karena takut dibilang lemah sama pendaki lain. Selamat datang di ruang istirahat kita. Selamat datang di catatan si cuan. Hari ini saya mau ngajak kamu untuk melakukan hal yang radikal. Kita nggak akan nambahin isi tas kamu. Justru kita akan bongkar isinya dan buang batu-batu yang nggak perlu itu ke jurang. Topik hari ini adalah tentang kebebasan, tentang seni merasa cukup. Pernah nggak kamu ngerasa aneh? Dulu waktu gaji 3 juta, kamu ngerasa kurang. Sekarang gaji udah naik, tapi kok rasanya masih kurang juga? Tabungan segitu-gitu aja. Itu namanya jebakan air laut. Daya hidup itu kayak minum air laut. Makin diminum, makin haus. Kita beli iPhone terbaru, senangnya seminggu. Bulan depan, udah biasa aja. Tanpa sadar, kita lari di atas treadmill. Keringetan, tapi nggak kemana-mana. Mengerikan kan? Nah, obat dari penyakit ini sering disebut frugal living. Tapi tunggu, jangan kabur dulu. Banyak orang salah paham. Mereka pikir frugal itu artinya hidup menderita. Makan nasi garam, lampu rumah dimatiin semua, gak boleh nongkrong. Bukan, itu namanya pelit. Ada beda besar antara pelit dan frugal. Pelit itu, kamu sakit, tapi nggak mau ke dokter karena sayang uangnya. Frugal itu, kamu nggak beli baju branded supaya uangnya bisa dipakai buat ke dokter terbaik pas kamu sakit. Frugal itu bukan menyisa diri, tapi seni memilih. Kamu boros abis-abisan di hal yang kamu cinta, dan kamu potong abis-abisan di hal yang kamu nggak peduli. Kalau kamu cinta kopi, belilah mesin kopi terbaik. Tapi mungkin HP kamu nggak perlu ganti tiap tahun. Kalau kamu cinta gadget, belilah yang tercanggih. Tapi mungkin mobil kamu yang biasa aja. Jadi frugal itu soal prioritas, soal sadar diri. Uang kamu terbatas, jadi jangan dihaburkan buat hal sampah yang cuma buat pamer ke tetangga. Setelah paham bedanya, saya mau kasih satu kacamata baru buat kamu. Coba pakai kacamata ini setiap kali kamu mau belanja. Sadar nggak, uang yang ada di dompetmu itu bukan sekedar kertas. Uang itu adalah potongan nyawa kamu. Kamu menukar jam-jam hidupmu, waktu yang nggak akan pernah balik, buat dapetin uang itu. Misal, gaji kamu 100.000 per jam. Saat kamu mau beli tas branded harga 5 juta, jangan lihat harganya 5 juta, tapi sadarilah, tas ini harganya 50 jam hidupku. Apakah tas ini pantas ditukar dengan 50 jam aku duduk di kantor, jauh dari anak, jauh dari hobi, menahan stres? Kalau jawabannya iya, silakan beli, itu hak kamu. Tapi seringkali, setelah dihitung pakai nyawa, barang-barang itu tiba-tiba jadi nggak menarik lagi. Disinilah kita paham, bedanya terlihat kaya dan menjadi kaya. Orang yang terlihat kaya itu ngabisin uang dan nyawanya buat beli barang yang nilainya turun, baju, gadget, mobil. Orang yang menjadi kaya itu beli aset dan kebebasan. Coba pikir, kekayaan sejati itu adalah uang yang tidak kamu belanjakan. Itu adalah angka di rekening yang diem aja, tapi bikin kamu tenang. Kenapa kita harus hidup sederhana? Kenapa kita harus nabung? Supaya kita bisa beli kata tidak. Saat kamu punya tabungan yang kuat, kamu bisa bilang tidak ke bos yang toksik. Kamu bisa bilang tidak ke kerjaan yang menyiksa mental. Kamu bisa bilang tidak ke keadaan darurat yang biasanya bikin orang lain bangkrut. Hidup sederhana hari ini adalah harga yang kita bayar buat membeli kemerdekaan kita besok. Jadi, tas branded atau kebebasan waktu, pilihan ada di tangan kamu.
Mungkin sekarang ada yang bisik-bisik di kepala kamu. Tapi kan YOLO, hidup cuma sekali, nikmatin dong. Justru itu teman-teman, justru karena hidup cuma sekali, masa kamu mau menghabiskan hidup kamu cuma buat bayar cicilan barang pameran? Masa kamu mau menghabiskan satu-satunya hidup ini dengan stres mikirin utang? YOLO yang benar adalah hidup cuma sekali. Jadi pastikan aku punya uang yang cukup biar aku bisa hidup tenang, bebas dan bahagia sampai akhir. Jadi mulai hari ini, yuk kita latihan bareng. Latihan ilmu bodo amat. Pas buka Instagram lihat teman liburan ke Eropa, bodo amat aku lagi nabung buat masa depan. Pas tetangga ganti mobil, bodo amat mobilku masih jalan dan cash nggak ada utang. Pas teman kantor ngajak ngopi di tempat mahal tiap hari, bodo amat aku bawa bekal enak dari rumah. Rasakan beban di pundak kamu rontok satu persatu. Ternyata hidup tanpa gengsi itu enteng banget teman-teman. Terima kasih sudah mau mampir dan ngobrol sebentar. Ingat satu hal, ini sebelum kamu lanjut aktivitas. Kita tidak akan pernah cukup kalau kita terus mencari validasi dari orang yang tidak peduli sama kita. Cukupkan dirimu sendiri. Jadilah kaya diam-diam. Jadilah bahagia diam-diam. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi di catatan berikutnya. Bye.